yang terakhir isu-isu yang kaitannya dengan sustainability, apalagi sekarang dikaitkan dengan apa namanya, perubahan iklim, kemudian situasi pandemi dan sekarang. Sustainability tidak lagi menjadi entar gitu ya, tetapi menjadi sebuah kebutuhan, dan standar-standar sustainability untuk berbagai komoditas sudah banyak dikembangkan. Nah, kita ingin menggagas bagaimana peluang beras untuk menuju ke arah sana dalam konteks policy paper-nya. Next. Next, Mas. Nah, tentu saja ketika kita akan membawa bagaimana mendorong forum beras berkelanjutan, ada sejumlah tantangan gitu ya. Tantangan utamanya sangat fundamental, yakni orientasi kebijakan gitu. Ini pada dasarnya sejak tahun 70 gitu ya sampai dengan sekarang, dari sejak Mas Mulyono dan saya belajar di LSM jadi pendamping sampai kemudian Mas Mulyono ngetop gitu ya, sampai sekarang Pak Nanang dan segala macam ini, itu tidak banyak berubah. Arahnya adalah peningkatan produktivitas via intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu aja yang rumusnya sampai sekarang yang ada. Begitu FAO bilang akan ada krisis pangan, langsung buru-buru cetak sawah gitu loh. Jadi apa? Ini kita masih belum berbicara tentang bagaimana sustainability gitu ya. Tetapi backbone policy-nya itu masih bertumpu pada peningkatan produktivitas. Nah, ini yang pertama, tantangan pertama. Yang kedua tentu saja pola yang dikembangkan dalam manajemen perberasan kita itu berkaitan masih satu, pengendalian produksi, harga stok, gitu, terutama dengan intervensi program-program khusus peningkatan produksi dari setiap pemerintah ke pemerintah. Namanya bisa berubah-ubah gitu ya. Dulu ada Gema apa Lagung, terus dilanjut sampai sekarang Pajalin apa gitu, namanya bisa macam-macam. Tapi intinya negara spending untuk melakukan peningkatan produksi at all cost. Gitu ya. Kemudian buffer, ya tentu saja Bulog menjaga, mengendalikan harga, dan kemudian kalau kurang impor. Nah, ini kan menjadi sumber keributannya yang di ujung ini. Jadi kalau impor, kita semuanya berteriak bahwa kenapa ini negara produsen pangan kok tidak seharusnya kita impor, tidak berkedaulatan pangan lah kira-kira begitu ya. Tapi kemudian ketika apa namanya ditantang balik begitu ya, ditantang balik bagaimana supaya menjamin ini, kita juga belum menemukan formula yang cukup tepat gitu ya untuk kemudian menjawab persoalan perberasan yang ada. Nah, secara makro tantangannya ada 3. Pertama, selain policy tadi, pertama adalah soal ketahanan pangan. Kita indeks ketahanan pangan kita masih relatif mengkhawatirkan, gitu ya. Sehingga ketakutan akan kurang gizi, kelaparan itu masih menjadi satu ancaman, sehingga peningkatan produksi menjadi logis gitu ya kalau orientasinya pada produktivitas. Yang kedua, perubahan iklim, kerentanan ekologis, banjir, tanah longsor, dan bencana alam di mana-mana, serta perubahan tipologi agroekosistem gitu ya, karena alih fungsi dan segala macamnya, kemudian menjadi semakin rentan dengan perubahan iklim. Dan yang terakhir pandemi gitu. Yang ini menjadi semakin berat tantangan ini. Jadi intinya bagaimana, tetapi di tengah tantangan ini tentu saja sektor perberasan menjadi satu sektor yang potensial gitu ya. Suka nggak suka, sektor ini adalah mega sektor yang memperkuat ketahanan pangan kita, menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan karena ada perguliran ekonomi, dan juga stimulus untuk pembangunan perdesaan. Ini juga menjadi pembang sistem pangan secara utuh, artinya ini punya peluang untuk didorong menjadi sesuatu yang lebih fair dan resilient gitu ya. Yang terakhir adalah karena ini pandemi, maka pangan adalah yang utama. Ini asupan nutrisi untuk bertahan hidup, bukan hanya sekedar makan lagi. Kalau intervensi ini di sektor perberasan, saya rasa ini menjadi, dan oleh karenanya maka dengan orientasi kebijakan yang masih seperti itu dan tata kelola yang masih belum mewadahi multi pihak serta berbagai tantangan, tentu saja ini menjadi kesempatan atau titik masuk untuk membangun satu platform ya multi pihak agar bisa
mendorong isu-isu yang sustainability rice production. Next, Mas. Nah, saya ingin sedikit terkait dengan platform sustainability ya, karena mengapa ini penting begitu ya? Mengapa ini penting? Kadang-kadang kan kita begini, ini narasi-narasi global ini kan selalu mengarahkan kita pada apa yang disebut sebagai Sustainable Development Goals, gitu ya. Ada set of goal target untuk mengukur kemajuan dari negara-negara tentang pembangunan berkelanjutan, dan agriculture itu tengah-tengahnya. Jadi dia terkait dengan semuanya, pengentasan kemiskinan, kurang gizi, pengelolaan lingkungan hidup, dan seterusnya. Sehingga sustainability ini menjadi satu isu global yang penting. Tetapi apakah itu penting bagi kita? Ini persoalannya. Apakah Global Development Goal itu juga penting bagi National Development Goal? Ini yang selalu menjadi tantangan ketika kita masih pada pragmatisme pencukupan produksi yang klasik gitu dari sejak tahun 70 gitu. Nah, tetapi dalam konteks sekarang sustainability ini berkembang. Sustainability produk, market, lifestyle tidak hanya di pertanian ya, tapi di berbagai sektor itu menjadi satu standar yang sudah kemudian disadari dan menjadi ukuran-ukuran pada tingkat market maupun tingkat konsumen gitu. Sehingga kalau transformasinya bagaimana menuju sustainability ini membutuhkan satu inovasi. Inovasi itu tidak hanya dari teknologi tapi juga kelembagaan, cara-cara baru gitu ya menuju ke arah sustainability. Nah, platform sustainability adalah satu standar misalnya ukuran atau mekanisme rujukan yang meyakinkan dan bisa mengkoordinasikan sektor publik dan swasta agar prinsip-prinsip berkelanjutan itu di dalam praktisnya, dalam praktek-prakteknya semua pihak gitu ya. Sehingga arahnya sebetulnya memperbaiki tata kelola gitu agar lebih resilient, lebih sustainability dan seterusnya. Beberapa rintisan memang dipelopori oleh badan-badan PBB seperti ada Sustainable Rice Platform yang di paper ini juga menjadi rujukan gitu ya, itu bisa menjadi rujukan saya kira. Tapi di isu-isu lain seperti IPCC untuk climate change, IPBES untuk biodiversity, itu platform-platform seperti itu menjadi satu modus gitu ya, satu pola untuk kemudian mengikat dan mengkoordinasi para pihak untuk menerapkan satu prinsip tertentu di dalam implementasinya gitu ya. Beberapa yang sukses seperti IPBES di biodiversity itu berhasil mainstreaming para pihak gitu ya untuk kemudian menghitung biodiversity dalam konteks implementasi operasi apapun gitu, program-program perusahaan dan seterusnya gitu. Jadi nah, pasar misalnya kalau kita lihat di tetangga kita ya, sektor sawit misalnya, kelapa sawit sudah ada RSPO udah panjang. Sekarang bahkan ada kakao juga ada sustainability. Rubber juga ada sustainability. Tapi bagaimana dengan beras? Gitu. Nah ini. Nah, mungkin SRP bisa menjadi rujukan dan kemudian kita lihat konteksnya, kita lihat kebutuhan penyelesaian masalah perberasan di kita. Bagaimana formatnya tentu saja tidak bisa sama ya, karena ada beberapa karakteristik yang berbeda pada setiap komoditas. Next, nah perbedaannya ingin saya diskusikan ini teman-teman sekalian. Nah kalau kita menerapkan di beras, itu tantangan yang penting adalah satu, sektor perberasan ini gede sektornya gitu loh. Jadi untuk merepresentasikan stakeholder-nya saja barangkali ini sesuatu yang cukup pekerjaan yang besar. Kalau kita ngomong nasional ya. Jadi siapa yang harus terlibat di dalam mendukung forum ini? Gitu. Apakah perusahaan di sana ada banyak kepentingan politik gitu ya. Ada conflicting policies, ada competing interest, ada indikasi resiko ekonomi yang kemudian tidak mudah stakeholder itu sebenarnya masuk dalam konteks ini karena ini menjadi semacam medan pertarungan itu lebih banyak menjadi medan pertarungan dibanding upaya-upaya. Nah, berbeda dengan misalnya sektor kelapa sawit itu kan perusahaannya jelas. Kalau beras, apalagi kemudian orientasi kebijakan program yang ada itu coraknya sama produksi.
Dan tantangan yang berat lainnya saya rasa adalah subjeknya adalah petani skala kecil ini. Yang sampai sekarang masih tidak jauh-jauh lah berkutat pada isu-isu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Bagaimana kemudian petani menerapkan set of sustainability principle itu punya cost ya bagi petani. Mohon maaf. Itu yang menjadi tantangan juga. Dan lagi isu ekologi di pertanian masih menjadi isu-isu yang berada di pinggiran. Ini sejumlah tantangan. Teman-teman nanti bisa menambahkan bagaimana kendala-kendala yang kira-kira akan dihadapi kalau kemudian platform ini mencoba untuk didorong. Tapi ada juga sejumlah potensi atau peluang ya. Yang pertama meningkatnya isu atau awareness dari pasar dan konsumen untuk green product ya, terutama beras-beras organik, terutama untuk kelas menengah perkotaan. Nah di situ itu ada peluang di sana. Kemudian efek skala. Kalau bilang efek skala, karena ini mega sektor yang besar, maka perubahan kecil itu bahkan berdampak. Jadi misalnya kalau kemudian forum beras ini kemudian menyepakati satu set standar yang paling minimal sekalipun, itu punya implikasi yang besar karena apa? Skalanya besar, gitu loh. Sehingga apa? Ini menjadi peluang yang bisa didorong. Yang kemudian yang selanjutnya adalah isu-isu perubahan iklim, isu-isu global. Ini menempatkan pertanian tidak bisa dipisahkan dari integrasi dengan sektor dan aktor. Kalau kita bicara tentang konservasi, kita bicara soal pertanian. Kalau kita bicara isu-isu yang lain, sampah, food loss, itu namanya food waste, itu kita akan dengan banyak peluang tentu saja ini kaitannya dengan resource mobilisasi ya, itu akan mengintegrasikan. Dan tentu saja potensi gerakan sosial itu sudah ada. Gitu. Bukan hanya gerakan sosial ya, gerakan ekonomi juga sudah teman yang bergerak dalam konteks pasar sudah banyak tinggal bagaimana kemudian sisi ini mencoba didorong dikembangkan lebih lanjut. Dan pada masa pandemi ini kebutuhan akan beras sehat dan aman gitu ya, itu menjadi titik masuk untuk mendorong ini beras berkelanjutan ini. Karena dalam kondisi normal mungkin sulit gitu ya, tapi dalam kondisi pandemi ya kita bukannya bersyukur atas pandemi, tetapi kita harus melihat peluang ini untuk dimanfaatkan karena ketika momentum sudah lewat akan balik pada as usual bahwa yang penting adalah peningkatan produksi, kalau enggak negara gawat kan gitu kan. Ketakutannya kan selalu itu kurang pangan cetak sawah gitu. Jadi itu gitu. Nah, sementara dari sisi kualitas, sisi kecukupan, gizi, nutrisi dan selanjutnya tidak dipikirkan dan kemudian stakeholder tidak ada. Next, ini mungkin slide yang terakhir sebagai pengantar untuk diskusi kita. Rasanya kita semuanya, teman-teman, kita perlu peta jalan. Bagaimana untuk menuju platform sustain multi pihak untuk beras berkelanjutan itu bisa diwujudkan. Gitu. Tentu saja yang pertama adalah perlu menciptakan kondisi pemungkin. Karena yang tahu beginian nggak banyak, belum mainstream gitu untuk di sektor pertanian, walaupun di sektor kehutanan sudah panjang. Nah kondisi pemungkin itu bisa dikembangkan dengan belajar dari sektor lain misalnya, dan juga yang menerapkan hal yang sama. Saya ingat misalnya kalau di kehutanan tuh standar legalitas kayu itu yang LSPLK itu 20 tahun baru diadopsi menjadi policy gitu ya, menjadi forum multi pihaknya itu dirancangnya begitu panjang ya, dalam perjalanan yang panjang. Nah dengan momentum yang sekarang semoga kondisi ini siap, orang menganggap bahwa isu berkelanjutan itu sebuah keniscayaan gitu ya. Terus kemudian dorongan tekanan agenda globalnya kuat, civil society-nya juga sudah punya modalitas gitu ya. Akhirnya mungkin akan lebih mempercepat kondisi terhadap beras ini, beras berkelanjutan ini. Yang kedua,
mempengaruhi praktek-praktek salah perusahaan pestisida itu sustainability-nya gimana gitu kan. Itu jadi pertanyaan, padahal dia adalah gurita ekonomi yang besar di sektor perberasan ini. Ini industri pupuk kimia bagaimana gitu. Nah, ini Pak menjadi tantangan yang besar untuk kemudian mencari jalan untuk kita kolaborasi kalau arah multi stakeholder. Baru kemudian mengimplementasikan satu transformasi yang adaptif. Karena untuk sustainability tidak bisa garis lurus gitu ya, tapi juga harus adaptif dengan situasi, momentum, termasuk momentum politik. 2024 ya, ini bisa karena kita mesti berpikir peta jalan yang lebih long term, lebih baik lambat gitu ya, tapi peta jalannya long term dan tidak bisa dikejar proyek ini yang kayak gitu loh. Sehingga apa yang target yang realistis untuk kemudian bisa di-set dalam perjalanannya sana. Saya sebetulnya mencantumkan ada literatur baru ini terkait dengan pathway untuk sustainability. Saya belum membaca secara, tapi pada untuk menuju ke sustainability tentu saja kita perlu daya ungkit oleh multi aktor gitu ya. Intervensi dari multi aktornya, kemudian di situ ada insentif, itu insentif apa yang didapatkan kalau masuk di forum bersama-sama ini, terus kemudian ada koordinasi lintas sektoralnya kayak gimana, adaptive decision makingnya gimana, termasuk landasan hukumnya apa nanti gitu loh, dalam membuat sehingga membuat ini terterima oleh semuanya pihak. Karena kalau arahnya voluntary dulu kan kayak RSPO nggak diterima tuh banyak, tapi begitu pemerintah ngambil alih, kalau ini isu sawit ya menjadi ISPO, semuanya jadi mau ikut gitu ya. Walaupun ada perdebatan antara itu gitu, tapi itu contohnya gitu. Kemudian juga leverage point-nya, jadi mulai dari bagaimana education and knowledge, pengembangan promosi dan seterusnya, sampai teknologinya, sampai internalisasi, sampai seterusnya, sampai hal-hal yang lebih visioner terkait dengan bagaimana isu perberasan ini kemudian menjadi sustainable, gitu, menjadi bagian yang bisa berkontribusi untuk keadilan gitu ya bagi masyarakat dan juga keadilan bagi lingkungan. Gitu. Dan sekarang keadilan bagi kesehatan. Kalau sekarang gitu. Nah ini gagasannya teman-teman yang bisa untuk memicu diskusi. Saya rasa ini menjadi satu tantangan yang menarik jika kita bersama-sama ingin menuju ke arah sana. Mungkin itu Widya yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas David. Saya meng-highlight 3 poin dari pemaparan awal ini untuk memantik diskusi kita semua. Yang pertama ada urgensi untuk membangun forum beras berkelanjutan, begitu. Dan tentunya saja ada pertanyaan-pertanyaan kritis forum beras ini bagaimana. Ada banyak contoh di komunitas-komunitas lain, tapi beras sendiri punya karakteristik dan tipologi yang lebih kompleks. Aktornya banyak, kemudian spektrumnya luas, mulai dari petani kecil sampai pemain besar. Dan Mas David tadi juga sudah menyampaikan ada peluang untuk mewujudkan ini, tapi ada pula berbagai tantangan begitu, dan tentunya perlu afirmasi dari pemerintah. Saya ingin mengundang rekan-rekan dari mungkin karena kita bisa bahas dulu dari level yang nasional, kemudian daerah, dan kemudian teman-teman lain juga dapat memberi masukan. Tadinya itu akan ada teman-teman dari API yang akan memberikan pembahasan, tetapi perwakilan dari API berhalangan untuk hadir. Untuk itu saya akan minta kesediaan dari teman-teman AOI dan Bina Desa untuk memberikan tanggapan atau bahasan. Dahulu. Diskusi ini bersifat cair saya kira, dan ujungnya dalam dengan ini rasanya akan lebih real dan lebih dapat memberikan masukan untuk
membayangkan bagaimana sih wujud forum beras berkelanjutan yang kita inginkan. Mungkin dari AOI, Mbak Maya, adakah? Adakah Mbak Maya atau Mbak Novia ya dari Halo, kedengeran nggak? Ya, kedengaran Mbak, silahkan. Ya. Ya. Kalau jadi berbicara tentang sustainability sendiri, di AOI kita jelas tentang pertanian organik. Tadi juga saya lihat itu juga menjadi peluang bagaimana kemudian itu menjadi kekuatan untuk mendorong atau sebagai tenaga pengungkit tadi ya, seperti menurut Mas David begitu. Cuman seperti kita lihat bahwa kekompleksan dari persoalan tentang beras ini sendiri, ini pun membutuhkan untuk kita melihat lebih dalam lagi bahwa hal yang kompleks ini sebenarnya dia berbicara pada apa gitu. Jadi apakah hanya berbicara tentang petani, atau jadi sustain ini berbicara tentang kesejahteraan petani itu sendiri, atau kemudian berbicara tentang ecological, sehingga kemudian itu mempengaruhi produktivitas dan lain sebagainya, atau berbicara secara bahwa beras ini kemudian menjadi identitas sendiri dari bangsa ini gitu. Sehingga itu ketika itu menjadi identitas, maka hal yang sustain itu memang harus dari hulu ke hilir istilahnya gitu. Jadi dari berbicara tentang produktivitas juga berbicara dengan aktor dari pelaku itu sendiri maupun environment yang ada. Kira-kira untuk sementara saya masih itu dulu. Terima kasih Mbak Widya. Ya, Oh ya, baik, mau menambahkan juga. Oh ya, ya. mau menambahkan juga bahwa sektor untuk beras sendiri untuk di pertanian organik memang kita mengalami kenaikan. Ini juga berdasarkan dari hasil buku ya statistik kemarin, ini juga dari hasil dari Mas David. Jadi memang untuk kenaikan untuk beras organik ya, untuk perluasan lahan itu pun mengalami kenaikan, permintaan pun mengalami kenaikan. Ya, itu Mbak Widya. Terima kasih Mbak Widya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maya. Dari Bina Desa, apakah Bapak Loji hadir? Siap. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Widya. Ya, suaranya sedikit kecil Pak. Oh kecil ya? Iya. Belum sarapan kayaknya. Halo? Bisa didengar Mbak? Masih kecil? Halo? 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 Ya, halo? Ya. Silakan Pak. Halo mungkin? Halo? Ya, sudah jelas. Oke. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan platform beras ini ya, saya kira tanggapan kami sih secara umum saja, seperti tadi disampaikan panjang lebar oleh Bung David, itu memang benar bahwa beras suka atau tidak suka saat ini dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan akan tetap menjadi komoditas yang masih sangat strategis ya untuk konteks pangan nasional. Oleh karena itu kita sudah punya pengalaman kita semua ya, maksudnya di jaringan kawan-kawan di KRKP, API dan seterusnya terkait dengan sektor perberasan ini. Kita tahu cukup banyak masalah yang memang harus diselesaikan. Apakah kemudian misalkan perubahan HPP
yang baru berdasarkan Permendak kemarin itu cukup bisa menjawab. Persoalan perberasan saya pikir juga tidak bisa sepenuhnya itu menjadi acuan tunggal gitu ya, karena memang banyak aspek kebijakan yang harus dilihat dalam hal untuk melihat konteks perberasan nasional, baik itu dalam skala yang luas seperti terkait dengan isu reforma agraria, terkait dengan isu lingkungan dan seterusnya. Akan tetapi menjadi penting bagi kita juga untuk fokus terhadap tata kelola perberasan ini. Misalkan bagaimana kemudian peran Bulog itu menjadi strategis untuk bisa bekerja bukan saja untuk mengelola distribusi misalkan atau pengelolaan beras dari pusat ke daerah, dari sawah ke pasar, tapi juga bagaimana kemudian aspek-aspek kesejahteraan petani misalkan itu menjadi pertimbangan utama agar juga memiliki implikasi terhadap beras sebagai komoditas itu menjadi relevan gitu ya, menjadi relevan untuk bukan saja meningkatkan kesejahteraan petani, tapi juga berpengaruh pada penguatan sektor perberasan sendiri. Misalkan terkait dengan insentif yang baik terhadap petani yang mengembangkan padi sebagai komoditas pangan itu juga akan memiliki implikasi terhadap penguatan stok kita akan beras. Jadi kemudian ujung-ujungnya tadi ya seperti berkali-kali menjadi masalah kita adalah masalah importasi, dan kita tahu selama ini Bulog rasanya belum pernah sampai pada target penyerapan yang optimal ya terhadap untuk komoditas beras. Ujung-ujungnya kemudian itu akan jadi stimulan mendorong politik rente yang menjadi semakin carut marut dan tidak efektifnya kebijakan perberasan kita. Saya kira itu sih konteks yang relevan untuk kita sampaikan ya. Jadi terkait dengan kebijakan itu, insentif, dan sangat menjadi penting bahwa platform itu bisa memetakan semua persoalan yang muncul tersebut menjadi satu strategi perberasan ke depan. Terima kasih sementara gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Loji. Dari dua poin ini, saya menangkap bahwa memang masih makin menegaskan bahwa urgensi forum perberasan nampaknya semakin kuat begitu. Saya ingin meminta kesediaan dari Jakar PO, Gita Pertiwi, dan YJB untuk memberikan pandangan apakah perwakilannya. Oh ya, mungkin Pak Fadil, Mas Fadil dari YJB. Iya, boleh. Woi, pendekar ini. Ampun, itu ada tokoh ini di hadapan para pemerhati, peneliti, pakar, praktisi, senior. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dari Yayasan Jateng Berdikari. Poinnya ya cukup banyak ya kebijakan-kebijakan terkait beras itu. Dari sisi regulasi juga kadang-kadang sampai pusing kepala. Itu ada undang-undang lahan pangan berkelanjutan, ada undang-undang perlindungan pemberdayaan petani dan sebagainya lah. Ini memang waktu 5 tahun di Jakarta banyak fokus advokasi, tapi ketika di Jawa Tengah saya melihat memang problem kita itu saat ini adalah bagaimana mengawal
undang-undang yang sudah didorong, ya walaupun belum bagus 100% itu di perlindungan pemberdayaan petani itu, dikawal secara baik oleh kita semua. Karena problemnya itu justru kayak tidak tepat sasarannya benih, pupuk, terus tidak permainan para spekulan beras dan sebagainya. Itu di lapangan itu ya karena memang penegakan hukum nggak jalan gitu loh. Artinya kelompok sipil yang agak serius untuk membaca kalau terjadi transmisi harga yang lambat, umpamanya di Jakarta harga sudah naik, tapi di daerah naiknya setengah bulan kemudian. Kalau di Jakarta turun, nggak sampai setengah hari berita turun itu udah nyampe Jakarta, nyampe daerah. Ini hal-hal yang menjadi penting kemudian buat kita semua, yang titiknya sekarang saya kira kita semua titiknya udah dari Sabang sampai Merauke untuk lebih banyak fokus di samping urusan-urusan yang mungkin penyempurnaan soal kebijakan di level peraturan perundang-undangan, tapi memang apakah memungkinkan bagi kita semua untuk melakukan satu tindakan mulai dari mungkin monitoring terhadap berbagai macam kebijakan yang dalam tanda kutip sudah agak positif dari semisal undang-undang perlintan, atau sampai level mungkin kalau ada beberapa spekulan kita tangkap gitu loh. Kita tangkap itu artinya ya kita proses secara hukum. Kan belum pernah ada tuh kelompok sipil yang mendemo pemain beras gitu, yang memainkan cuma berapa orang gitu. Saya nggak merokokasi ya, tapi karena problem-problem ini sebenarnya betul-betul terjadi di lapangan, dan kami dari YJB dalam 5 tahun terakhir ini saya kira didampingi oleh juga teman-teman di nasional ya, termasuk ada IKO di sini dan yang lain, itu ketika mencoba menggarap peningkatan pendapatan petani dari sisi produktivitas, kemudian dari rantai pasar, kelembagaan, itu memang kemudian berhadapan kepada satu rantai yang dikuasai oleh dalam tanda kutip ya oleh pemodal-pemodal besar itu, yang mereka kemudian tidak bisa ngapa-ngapain kita, cuma oke lah. Artinya platform beras ini saya kira bukan hanya semata-mata melakukan watchdog ya, tapi memang harus punya target 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan untuk hal-hal yang bisa kita capai, hal-hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Jadi saya nggak tahu di sini ada banyak orang punya keahlian masing-masing, ada yang punya kemampuan di level advokasi kebijakan, tapi juga yang di lapangan itu perlu kita pikirkan untuk agar petani-petani kita itu betul-betul bisa menikmati suasana indah lah di masa panen raya. Mungkin itu aja sih poin-poinnya. Saya nggak terlalu banyak mempertanyakan. Kalau secara presentasi dahsyat, saya kira kalau itu dijalani dalam 5 tahun ke depan, saya kira dahsyat itu. Saya setuju aja dengan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Fadli. Ya. Mas Fadli. Ya. Baru bangun tidur. Ya. Bangun tidur aja tajam gitu ya. Tangkap itu spekulan. Wah, mantap. Baik, selanjutnya ya. Sengaja mengompori biar emosi. Aduh, Bang. Tapi tetap dahsyat kompornya. Selanjutnya dari Jakar PO atau Gita Pertiwi mungkin adakah? Kami Mbak dari Gita Pertiwi. Ya, silakan Mbak. Ya,
Terima kasih, selamat siang. Dari kita Pertiwi melihat, membaca dan mencermati policy brief yang disusun oleh kawan-kawan KRKP kaitannya dengan forum beras nasional, menurut kami cukup bagus karena memang ada data dan fakta yang ditampilkan. Tetapi ada beberapa hal atau catatan yang menurut kami penting untuk ditambahkan. Yang pertama adalah kalau bicara beras berkelanjutan, bagi kami adalah beras organik. Karena di dalam beras organik atau beras sehat, ada komponen dan nilai-nilai yang itu dijunjung tinggi dan diperjuangkan, baik dari tidak sekedar dari aspek ekonomi, kemudian kelembagaan, tetapi juga ekologi dan keberlanjutannya. Juga di dalamnya ada sosial budaya, di mana kearifan lokal juga menjadi salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam praktek beras sehat ini. Apalagi tadi kawan-kawan juga menunjukkan bahwa sekarang luasan dan praktek beras sehat ini kan semakin meningkat, dan ini bisa menjadi salah satu data dan fakta yang bisa kita tampilkan pada waktu kita mengadvokasi kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara beras berkelanjutan, menurut kami ya dari hulu sampai hilir keseluruhan, tidak boleh dipotong-potong. Namanya saja berkelanjutan, kalau sepotong di mana keberlanjutannya? Yang ketiga adalah kita cukup prihatin dengan keberlanjutan di sisi pelakunya. Kalau tadi Mas David sudah menyampaikan peluangnya, ada banyak petani kecil yang melakukan usaha ini, teman-teman kita juga harus melihat sebetulnya bagaimana keberlanjutan pelaku usaha di perberasan ini. Apalagi posisi perempuan, kemudian posisi kaum muda yang semakin ke sini minatnya semakin menurun. Ini tantangan berat bagi kami. Kalau ini tidak bagi kita, kalau ini tidak didorong, ya mau tidak mau perusahaan besar yang akan menguasai sistem beras kita. Apalagi tadi juga dijelaskan di awal bahwa beras berkelanjutan ini kan bagian dari sistem pangan berkelanjutan. Dengan situasi pandemi ini, beras sehat menjadi jawabannya. Dari sisi nutrisi, dia akan menjamin bagaimana kualitas beras yang dikonsumsi oleh semua orang. Berikutnya adalah kebijakan. Kebijakannya tidak bisa sepotong-sepotong juga. Dan kami setuju Forum Beras Nasional ini perlu dikoordinir oleh lembaga yang punya kapasitas, yang punya power untuk mengkoordinir dan mengatur lembaga-lembaga lain. Dan menurut kami Bappenas yang memang punya kewenangan dan punya kekuatan untuk mengkoordinir forum ini. Mungkin itu dulu, Mbak. Terima kasih, nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Ada 4 poin yang saya kira tidak perlu diulangi dan cukup spesifik gitu ya, menambah masukan bagaimana sih perwujudan forum perberasan berkelanjutan ini. Yang terakhir dari sesi penanggap, dari Jakar PO adakah? Tidak ada sepertinya. Apa ada? Teman-teman kalau saya kelewat tolong diingatkan ya, apakah ada? Baik, sambil menunggu, saya ingin kembalikan lagi ke Mas David. Sejauh ini apakah ada tanggapan Mas atau ada yang bisa kan dengan yang tadi sudah disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Titi, Mas Fadil, Mbak Maya gitu ya, yang menanggapi. Kemudian ada beberapa, dan di chat juga ada koreksi, maksudnya bukan UNDP tapi UNEP. Saya salah, yang ada di kepala saya itu UNDP aja karena hubungannya sama UNDP. Baik, karena sebagian besar adalah memberikan masukan, saya rasa diberi kesempatan aja rekan-rekan yang lain untuk bisa memberikan masukan. Ya, baik. Berarti sementara kita tampung dulu ya masukan-masukannya. Silakan pada kolom chat tadi saya melihat ada Pak Barit dari LPPSLH. Ya. Oke.
Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa buat teman-teman sekalian. Salam dari Purwokerto. Mendengarkan apa yang diutarakan oleh Mas David tadi, saya mungkin menambahkan saja sekaligus yang di bagian belakang terkait teman-teman yang muda. Saya kira kita juga perlu selain pandemi, hal yang juga kita perlu perhatikan adalah soal teknologi. Jadi kalau kita lihat banyak usaha juga dipengaruhi oleh terjadinya disrupsi karena teknologi, dan saya kira sekarang ini banyak pemeran-pemeran yang berupa startup, misalnya 5 Kilo, Tani Hub, yang mereka juga main di perberasan. Dan bahkan mungkin skalanya lebih besar daripada skala kita yang bekerja lama di LSM kurang lebih 20 tahun. Nah, mereka anak-anak muda yang baru bekerja 3-5 tahun di soal perberasan, dan mereka sudah punya peran penting di dalam urusan perberasan. Saya kira yang saya usulkan adalah memasukkan kajian teknologi di dalam soal platform perberasan yang dibuat. Kemudian yang kedua, peran-peran dari startup juga penting di dalam proses pelibatan. Tentu saja startup ini kita melihatnya dari dua sisi. Bisa saja dia tidak menguntungkan bagi pergerakan kita dalam konteks membangun kedaulatan pangan, tetapi bisa juga dia menjadi kawan kita yang baru di dalam membangun koalisi untuk kedaulatan pangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, mulai banyak startup yang bahkan kita nggak pernah pikir sebelumnya ya, bisa beras dimasukkan ke startup yang kita tahu biasanya layanannya layanan cepat begitu. Selanjutnya mungkin ada dari IHCS, Pak Gunawan, mungkin lebih dari segi hukumnya atau bagaimana ini, adakah tanggapan? Agak putus-putus Pak suaranya. Ini sinyal Bekasi ini. Sinyal Bogor ini. Masih putus-putus Pak. Bapak masih putus-putus? Yang Keluar ya? Sinyal. Ya, oke, baik. Sambil menunggu, Pak Iswan dari Bitra ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sudah lama sekali nggak bertemu dengan teman-teman KRKP. Saya melihat ada Bung David, ada Nanang, dan lain-lain ya. Sudah rindu juga memang. Tapi lagi-lagi kami dari daerah, ini bicaranya secara problem secara umum saja ya. Dan ada satu titipan mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan untuk mendesain konsep seperti ini, mungkin ada baiknya juga distribusinya itu tersebar ke daerah-daerah, sehingga teman-teman di daerah itu punya peran penting juga untuk berkontribusi pikiran, karena kan tidak semua tentunya problemnya sama, dilematikanya dan lain-lain itu mungkin tidak semua sama ya.
Kalau kami misalnya yang salah satu yang khas di Sumut, mungkin Kalimantan juga mengalami, dan sekarang ini bahkan mungkin Papua juga mengalami. Yang pertama itu adalah kalau ingin mencapai beras berkelanjutan ini, tentunya dukungan lahan itu sangat penting ya, itu yang utama. Dan kita tahu bahwa reforma agraria ini juga tidak terlalu membuahkan hasil yang real, hanya jalan di tempat dan menjadi jargon-jargon. Nah, sekarang di daerah-daerah itu gerusan konversi lahan dari lahan pangan, meskipun sudah ada undang-undang perlindungan lahan pangan, tapi ini tidak terlalu ngefek, tidak terlalu berpengaruh. Gerusan konversi lahan dari lahan pangan ke sawit itu sangat besar dan terus-menerus. Ini yang kami juga mengkhawatirkan ya. Kami juga baru melakukan semacam mapping kecil, misalnya di pesisir utara Aceh, di jalan lintas di tepian pantai timur ya, pantai timur yang saya maksud. Nah, sudah mulai juga menggeliat yang namanya konversi lahan dari sawah yang dulu kita lihat adalah sawah semua, kanan kiri jalan, sekarang sudah mulai konversi ke kelapa sawit. Nah, itu mungkin sebaiknya memang yang rancangan-rancangan yang dilakukan itu akan dibahas secara serius atau menjadi tambahan secara serius. Berikutnya sama dengan Gita Pertiwi tadi terkait regenerasi petani. Meskipun KRKP saya tahu itu sangat mengupayakan sekali dengan Petani Muda Award ya kalau nggak salah, supaya regenerasi petani ini bisa baik. Nah, saya tahu juga bahwa koran-koran nasional juga ada beberapa yang konsen terhadap kampanye ini. Berikutnya, saya kira soal pencitraan terhadap profesi petani. Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu kita di NGO ini masih sering mengenal atau mendengar kata-kata dari ikon-ikon dan jargon-jargon yang diluncurkan oleh PBB dan NGO-NGO internasional soal bahwa petani itu memberi pangan dunia, bahwa petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia karena sebetulnya dialah yang menjadi ujung tombak produksi untuk pangan kita bersama-sama. Nah, ini mestinya selain yang dilakukan KRKP juga ada, mungkin koran Kompas kalau tidak salah sering menulis hal begitu, tapi negara juga ini harus menggaung-gaungkan ini melalui media yang dimiliki maupun media swasta, karena negara punya anggaran yang cukup untuk itu. Nah, saya tidak melihat sama sekali soal itu terjadi lagi. Mungkin itu sedikit pemikiran dari kami di daerah-daerah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Ya, terima kasih Bang atas masukannya. Ada 2 poin kurang lebih secara garis besar. Masalah agraria, bagaimana perlindungan lahan supaya tidak terkonversi menjadi tanaman perkebunan terutama, kemudian regenerasi dan pencitraan terhadap profesi sebagai petani. Tadi Pak Gunawan apakah sudah kembali? Sudah, apa putus-putus atau jelas suara? Ya, sudah jelas. Lanjut, ya, Pak. Ya. Elok saya ya, mantap. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau beras itu kan keberlanjutannya kan itu harusnya kenyataannya memang harus begitu ya dibanding sawit atau karet ya. Kalau sawit sama karet itu kan keberlanjutannya itu kan akibat perang dagang. Karena ada hambatan terhadap ekspor, kemudian dikembangkanlah indikator keberlanjutannya. Kalau beras kan harusnya memang dalam kenyataannya harus begitu itu. Nah, kalau secara dasar hukum itu pun pangan itu kan justru yang pertama kali dia mempergunakan istilah keberlanjutan lewat Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan
berkelanjutan dibanding dalam undang-undang perkebunan itu kan hanya di asasnya maupun di pengembangan kebunnya ya. Cuman nampaknya di perkebunan sawit ini instrumen untuk keberlanjutan dia kuat. Ada peraturan Presiden tentang pedoman sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, kemudian ada peraturan Menteri Pertanian terkait prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, bahkan ada rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Nah, terakhir kita punya undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Walaupun di satu sisi kita ada kritik atas undang-undang tersebut, kaitannya dengan masalah perbenihan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang sistem budidaya tanaman, tetapi mungkin di antara berbagai macam undang-undang yang ada, undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan inilah yang salah satu undang-undang yang jelas menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan pertanian ini memang dalam rangka pembangunan berkelanjutan begitu. Nah, ini kan sesuai dengan nafas dari peraturan Presiden tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, di mana RPJMN maupun RPJMD dia harus diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, karena aslinya itu dalam kenyataannya memang harus berkelanjutan, tapi secara politik ternyata itu yang kuat justru sawit untuk tema itu. Menurut saya yang perlu kita ambil di forum ini ada beberapa hal. Yang pertama kan berarti secara kajian, secara kampanye, secara advokasi kebijakan gitu kan, bagaimana kita mengembangkan dari aspek atau dimensi atau indikator dari keberlanjutan itu. Misalnya tadi ada soal ekonomi, ada soal sosial, dan ada soal lingkungan hidup. Kemudian ya. Pak Gunawan boleh diulang karena terakhir putus-putus? Penting adalah soal bagaimana kerjasama para pihak dalam mewujudkan. Pak Gunawan hilang ya? Hilangkah? Ya baik, sepertinya kendala sinyal lagi. Ya. Baik, tadi ada beberapa poin setidaknya yang sudah disampaikan, mungkin nanti akan dilengkapi. Sambil menunggu Pak Gunawan kembali bersinyal, Ibu Sutiah mungkin bisa memberikan tanggapan dari LPKP. Baik, terima kasih Mbak Widya. Selamat siang kawan-kawan semua. Lama sekali ini kita tidak bertemu ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa berbagi di siang hari ini. Sebetulnya memang berbicara tentang forum perberasan, saya kira kami sadar betul bahwa di daerah ini ketika tidak ada pihak atau dari sisi kawan-kawan LM atau mungkin juga dari stakeholder lain yang kemudian intens memperbincangkan soal beras, seakan-akan kita juga tertidur pulas. Artinya tidak terlalu merasa bahwa ada tantangan begitu besar. Sebetulnya juga ada peluang gitu tentang soal beras. Nah, kami sendiri di daerah sebetulnya memang mengamati dan bahkan di beberapa basis dampingan kami itu ada kecenderungan, apalagi seperti di wilayah Malang gitu ya, pergerakan perubahan dari alih fungsi lahan, kemudian juga alih komoditas, yang itu memang kita sendiri nggak bisa menahan gitu ya, ketika petani memutuskan untuk tidak
menanam tanaman padi misalnya, tanaman untuk beras. Nah, ini juga menjadi persoalan, dan bahkan yang terjadi, saya kira tadi disampaikan Mbak Titi dari GP juga, dari Kita Pertiwi, bahwa kaum muda udah tidak tertarik lagi. Jadi kalau misalnya yang terjadi, lahan itu ketika padi itu kan memang membutuhkan intensitas pemeliharaan yang berbeda dengan komoditas tanaman tebu, tanaman kayu-kayuan, dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi cukup masif ya di beberapa tempat, yang kemudian perempuan misalnya yang dulu menjadi petani atau yang tidak punya lahan dia menjadi buruh tani, dia lebih tertarik menjadi buruh, atau bahkan kalau di wilayah Jawa Timur itu saya kira banyak sekali yang kemudian mereka bekerja ke luar negeri atau menjadi pekerja migran ya untuk yang perempuan. Nah, ketika laki-laki ditinggalkan untuk mengelola lahan, ini juga saya kira banyak sekali, karena biasanya tanaman padi itu sangat dekat dengan perempuan juga. Nah, ini mungkin juga menjadi bagian yang penting harus dipertimbangkan di dalam bagaimana kawan-kawan merumuskan policy brief tentang pemberdayaan ini gitu. Nah, di situasi pandemi ini tadi menarik bahwa permintaan terkait dengan beras organik misalnya itu meningkat karena kelompok menengah ke atas mereka memiliki kesadaran untuk bagaimana daya tahan tubuh atau kesehatan itu salah satunya juga bisa bersumber dari asupan pangan yang sehat gitu ya. Tapi ini kan tidak, mohon maaf, relatif sedikit sekali yang itu terjadi pada kelompok masyarakat kita menengah ke bawah begitu. Jadi ini juga bagaimana kalau kita bicara tentang tadi di SDGs, kemudian di Rencana Aksi Nasional juga untuk bagaimana kelaparan, kurang gizi, isu stunting dan sebagainya, itu justru pada kelompok-kelompok miskin yang punya persoalan-persoalan terkait dengan soal asupan pangan yang sehat, pangan yang bergizi dan sebagainya. Nah, memang kemudian menjadi menarik bahwa ketika kita bicara tentang forum perberdayaan yang berkelanjutan itu tidak hanya kita memikirkan di ranah produsen, petani, tapi juga saya kira konsumennya untuk keberlanjutannya itu. Nah, mungkin beberapa hal penting itu yang ingin kami sampaikan, karena apa yang tadi dikonsepkan oleh kawan-kawan, Mas David khususnya, itu sudah sangat luar biasa. Betul, tinggal nanti bagaimana gagasan-gagasan itu bisa terimplementasi dengan melihat tantangan dan peluang yang terpetakan pada paparan tadi. Saya kira itu, Mbak Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam untuk kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Bu Setia. Selanjutnya di kolom komentar juga Pak Pius dari Lesman. Silakan Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mbak Widya. Wah, ini para pendekar beras semua ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan tentang yang keberlanjutan. Saya kira kalau isu-isu keberlanjutan sudah ya 90-an, 2000-an mulai menguat, tapi kemudian ada beberapa kompromi yang harus dilakukan atau terpaksa dilakukan, baik oleh petani ataupun para pedagang pemain pasar. Di tingkat petani beberapa kompromi, ya ketika harus menuruti pasar begitu, produksi ketika menggunakan sistem pertanian berkelanjutan agak susah ya, mereka sedikit-sedikit okelah pakai kimia sedikit begitu. Di tingkat pedagang demikian juga, ketika tidak kuasa memenuhi kebutuhan konsumen yang kalau organik terlalu mahal, kemudian okelah aku beras apapun, ya mereka para konsumen ya, para pedagang ini yang kompromi, harus berkompromi mengikuti pasar. Jadi ketika di tingkat produksi kompromi, pedagang kompromi, ya konsumen juga banyak kompromi ketika ya udahlah pakai yang ada saja. Nah itu untuk yang keberlanjutan saya kira yang dilakukan kami ya banyak kompromi yang kami harus lakukan ketika kami masuk di perdagangan beras. Begitu Mbak. Terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya tadi saya lihat Pak Sufyan dari Katalis. Ya, Assalamualaikum teman-teman, senior semua. Dari
perkumpulan Katalis di Makassar, setelah membaca policy brief yang disampaikan oleh teman-teman, ada sedikit teman-teman Katalis berbicara mengenai beras. Pertama, tentu sudah dijelaskan adalah ketersediaan, tentu dilihat dari rasio, dari sisi produksi dibandingkan dengan konsumen. Kemudian yang kurang dari polisi brief menurut kami itu di wilayah tentang beras. Apakah dari sekian juta rakyat Indonesia mampu beras, dalam hal ini adalah harga dibandingkan dengan pendapatan masyarakat. Mengingat saat ini sudah banyak produk-produk instan yang menyediakan khususnya soal makanan, sehingga beras tidak lagi dapat diakses, sehingga ada perubahan konsumsi pada masyarakat. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga soal selain juga ditinjau dari sisi apakah beras itu bergizi dan layak untuk. Tentu ketika berbicara tentang layak kita melihat apakah kalori terhadap kebutuhan manusia setiap harinya. Kalau menurut artikel kesehatan, rata-rata kebutuhan kalori manusia kan 2.500 kalori per hari. Nah, ini perlu juga sumbangan dari para peneliti, kira-kira beras ini sumbangan kalorinya berapa ke manusia untuk konsumsinya dalam sehari-hari ditambah dengan pangan-pangan lainnya. Saya kira itu perlu. Kemudian yang ketiga adalah soal stabilitas. Mengingat produksi beras dunia hari ini kan ekspornya lebih banyak cenderung ke Thailand ya. Dan di Indonesia sendiri sudah ada kebijakan dari Menteri Pertanian untuk membangun sentra pertanian sawah di Kalimantan. Saya kira untuk membangun sentra pertanian seperti itu perlu diapresiasi, tapi memiliki sisi artinya rapuh ya. Ketika lahan disentralisasi, produksi besar-besaran, namun rentang akan sumber daya alam yang tidak bisa diprediksi misalnya, maka produksi pertanian ya pasti akan keluar dari targetnya seperti itu. Kemudian permasalahan sering kami dapati tadi sudah dijelaskan mengenai masalah pemodal ya, terutama dalam wilayah pupuk. Kami dapati teman-teman di wilayah Sulawesi Selatan terkadang sudah ingin melakukan pemupukan, namun pupuk subsidi belum sampai kepada masyarakat. Semisal dalam satu hektar membutuhkan 6 sak dari pupuk, tapi yang sampai kepada masyarakat hanya 2. Artinya juga ada permasalahan dari sisi konsumsi pupuk. Tapi di sisi lain ketika masyarakat ingin membeli, tidak ada tersedia di pasaran. Jadi betul-betul petani yang menjadi korban, di sisi lain waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemupukan karena pupuk subsidinya datang terlambat. Seperti itu. Jadi perlu memang ada regulasi yang pas untuk berkolaborasi bersama antara NGO, peneliti, stakeholder, terutama ini dalam hal ini adalah pemerintah dalam wilayah hukum dan sebagainya. Saya kira seperti itu tanggapan dari perkumpulan Katalis kepada teman-teman senior-senior semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembangunan sentra pertanian. Apakah betul tentang gizi dan bagaimana agar pangan, terutama beras, ini disediakan sebagai angka yang berkecukupan? Boleh diulang sedikit tadi, Pak Sufyan? Mbak. Ya, tadi saya belum menangkap karena putus-putus. Oh ya, persoalan gizi ya? Ya.
Maksud saya begini, kita kan ingin mengatasi kelaparan ya. Saya lihat di policy brief. Selain artinya masyarakat bisa kenyang itu jangan hanya dilihat dari perspektif berapa bobot makanan yang masuk dalam perut, tapi harus diperhatikan pula seberapa layak nutrisi yang masuk untuk dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Dan perlu, saya lihat ada kolaborasi bersama, dilibatkan para peneliti, kira-kira sumbangan beras untuk kebutuhan kalori manusia setiap harinya itu berapa persen. Seperti semisal kebutuhannya 2.500 kalori per hari, beras menyumbangkan berapa persen. Saya kira. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Field ada Bapak Adit. Bapak Adit. Bapak Adit dari Field, silahkan. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Sebentar, baterainya habis, saya colok dulu, next dulu ya. Baik Pak. Baik, kalau begitu kami melihat ada Ibu Puji dari Kehati. Ibu Puji? Oh, sepertinya tadi sempat live. Kemudian ada lagi kah? Mungkin yang saya terlewat? Oh, ada Bapak Agung Riyadi dari Villagers Post. Bagus sekali, saya kira perlu disampaikan usulannya yang telah disampaikan di kolom chat. Mas Agung? Mas Agung, adakah? Ya, masih menunggu. Mungkin tadi Bapak Adit sudah kembali kah? Bapak Adit atau Mas Agung, silakan. Halo, apakah masuk suara saya? Iya, masuk. Ya, ini sebenarnya kalau mau dihitung sebagai stakeholder, kalau dalam konteks pangan secara umum maupun perberasan, ya mau nggak mau memang media kan juga punya peran penting ya. Dan saya mengamati kecenderungan ini ada kooptasi yang sangat luar biasa dari lembaga pemerintah, dari kementerian, dan kenapa saya masukin DPR ya, dalam situasi kayak gini ya DPR juga jadi aktor yang pro pemerintah gitu, dalam konteks isu-isu pangan, seperti bagaimana terhadap pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, mereka sangat ya betul-betul pro pemerintah, tidak menekan suara dari masyarakat sipil, sehingga media sering tergiring dalam sudut pandang yang pro dalam tanda kutip negara gitu ya. Wartawan terutama yang muda-muda saya lihat juga sama, kalau di petani nggak tertarik,
pertanian, petani muda, nah wartawan juga sama sekali nggak tertarik ya. Apalagi energi teman-teman di masyarakat sipil juga untuk mengcounter isu-isu begini, saya lihat juga agak kurang gitu. Karena gini, kalau media seringkali melihat kalau ada peristiwa baru ada berita, jadi mereka belum menganggap isu atau wacana atau membangun wacana itu sebagai bagian dari strategi media ya. Nah ini yang saya pikir harus dipahamkan dari teman-teman di masyarakat sipil gitu. Jangan ketika harga jatuh, jangan ketika petani gagal panen baru ada berita tentang petani gitu. Tapi bagaimana itu bisa terjadi dan hal seperti itu bisa terjadi itu yang harus dipahamkan juga pada wartawan gitu. Jarang orang misalkan punya concern bagaimana lahan pertanian yang terkonversi yang sudah cukup banyak. Saya ingat 2006-an tuh pernah dulu Karawang yang diagung-agungkan jadi daerah lumbung pangan, ya ternyata setelah kita coba gali-gali ya bareng KRKP juga, di masa depan ya udah terbaca mereka hanya akan menjadi semacam satu belt gitu aja di tengah-tengah itu, sisanya industri. Nah ini yang seperti ini yang perlu dipahamkan gitu supaya nantinya hegemoni pola pikirnya negara dalam urusan pangan nih ya nggak begitu dominan juga gitu di media tanpa ada yang men-challenge, karena akan sangat besar pengaruhnya ke pola pikirnya masyarakat, begitu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Bapak Adit tadi sudah kembali kah? Atau sambil menunggu, apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat dan masukan? Halo, Mbak Widya. Masih adakah? Saya Prio, boleh ikut nambahin iya. sambil menunggu. Baik, Pak Prio. Baik, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Boleh sedikit lebih kencang suaranya? Oke. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya Prio dari IKO. Rasanya banyak muka-muka yang lama tidak berjumpa. Saya hanya ingin menyampaikan sangat setujuan saya dengan salah satu poin yang Mas Ardian tadi sampaikan di awal, bahwa ini tuh isunya sangat besar gitu ya. Tetapi justru memang itu yang menariknya, komoditas yang begitu besar, tetapi kok belum ada ya kalau RSPO-nya itu ya. Wong kopi aja ada, bawang merah aja ada, kok beras kok malah nggak ada gitu. Saya sepakat ini juga berhubungan yang barusan disampaikan dari media, itu sebabnya menjadi nggak balance katakanlah informasinya itu dikuasai sepihak gitu. Nah itu dari informasi, belum lagi dari soal hal-hal lain ya, keputusan-keputusan juga di sepihak aja gitu. Nah, karena demikian besarnya isunya itu ya, saya pikir makanya saya pikir justru itu memang sangat penting kita membangun platform bersama ini tentang itu, supaya katakanlah kalau ada misalnya kebijakan tentang kemarin keputusan pembatasan harga gitu ya, itu kan tiba-tiba aja muncul tanpa ada perbincangan dulu dengan petani misalnya, atau saya tidak tahu kalau dengan pedagang juga apa ada juga. Nah yang seperti itu ada. Nah jadi itu kalau dari sisi itu saja begitu besarnya, begitu kompleksnya, justru itulah makanya saya kira perlu satu platform bersama itu. Belum lagi itu kalau dari sisi proses rantai pasarnya, dari input tadi sudah banyak disampaikan, isu air, isu bibit, pupuk, pestisida, keragaman, name it-nya, itu semuanya, dan itu yang perlu dibahas secara komprehensif. Itu. Jadi saya ingin menyampaikan, saya mendukung sekali untuk bisa
diwujudkan itu. Pertanyaan yang penting adalah mungkin tadi memang sudah dimulai disinggung adalah bagaimana peta menuju ke sana itu. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan tadi salah satu muka banyak tadi Mbak Titi yang menyampaikan bahwa beras organik itu meningkatnya. Saya tidak tahu itu meningkat dalam persentase atau meningkat dari sisi saya percaya kalau konsumennya naik ya. Tapi yang saya ingin sampaikan gini, saya menyebutnya ini muka banyaknya karena demikian besarnya persoalannya. Jadi perberasan ini mukanya banyak. Jadi kalau dari satu sisi bahwa beras organik itu naik gitu ya konsumennya. Tapi sebenarnya di masa pandemi ini sebenarnya petani agak jerit ini karena harga turun, di mana-mana harga turun. Kami melakukan survei, tidak banyak sih, hanya 150 petani kita coba sampel. Itu mereka umumnya bilang terpengaruh dengan harganya yang jatuh gitu. Nah, yang lebih naik lagi kalau pedagang kecilnya itu mereka makin jeritnya lebih kenceng karena mereka tidak barang itu mereka demand-nya turun. Jadi pedagang itu kesulitan karena menjual. Ini saya berbicara tentang beras yang agak baik ya, bukan beras medium. Ketika berasnya premium itu mereka kesulitan untuk menjualnya. Kenapa? Karena yang biasanya pembeli itu pembeli beras premium, sekarang mereka mendapat sumbangan beras dari pemerintah itu, sehingga mereka nggak jadi beli. Nah itu banyak kasusnya begitu. Nah itu muka yang lain dari situ. Maksud saya itu juga tidak banyak terungkap di media itu. Tapi kalau jeritan para pedagang yang kecil ya, maksudnya itu. Tapi untuk beras premium banyak, karena saya berbicara ini termasuk yang Gapoktan atau koperasi kecil itu yang situ. Itu sih saya kira menariknya adalah bagaimana next step-nya untuk menjadi itu petanya itu menjadi oke. Langkah pertamanya apa? Gitu. Terima kasih. Iya, baik Pak Priyo. Sekalian saja mungkin dari API, saya lihat ada Pak Asror juga. Apakah ada mungkin perwakilan dari API? Ada Pak Taufik juga yang ingin menyampaikan masukan? Ya, kalau sambil menunggu, ada Mas Nanang juga di sini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyapa kawan-kawan yang cukup lama tidak berjumpa, terutama kawan-kawan anggota di KRKB. Mudah-mudahan musim pandemi ini segera berakhir dan kita bisa agak sering berkomunikasi. Jadi ini sebuah awalan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada kawan-kawan anggota KRKB menginisiasi untuk membuat sebuah policy brief berkaitan dengan Forum Beras Nasional. Tadi sudah cukup banyak disampaikan David pandangan-pandangannya bahwa tidak mudah di Indonesia ini karena keberagamannya sangat tinggi. Jadi bagaimana kemudian ke depan, ya karena keberagaman yang sangat tinggi inilah kemudian mesti kita butuh tempat untuk menyamakan pandangan persepsi terkait dengan perberasan nasional. Karena pada saat kita bicara pangan, kalau tidak bicara beras di Indonesia itu ya kemudian sangat naif karena kemudian hampir lebih dari 80% pangan kita ya didominasi oleh beras. Jadi tahap pertama kita adalah bagaimana mendorong di tingkat nasional itu ada sebuah forum perberasan nasional yang di sana membicarakan banyak hal. Tadi sudah banyak diusulkan oleh kawan-kawan anggota, jangan hanya dilihat dari sisi produktivitasnya saja, tapi kemudian semua hal yang berkaitan dengan beras, ya mesti kita bahas di sana. Gitu. Sehingga kemudian
nanti penerima manfaatnya ya semua yang terlibat di persoalan beras. Gunawan tadi sudah sampaikan, tadi kalau David mempertanyakan dasar hukum sudah jelas, justru di undang-undang sistem budidaya, sistem perlindungan petani berkelanjutan misalnya, dan sistem perlindungan lahan berkelanjutan jelas-jelas bahwa kemudian di sana bagaimana mekanisme perlindungan terhadap salah satu alat produksi secara berkelanjutan. Jadi ini nyata gitu di sana. Lah bagaimana kemudian ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk mendorong terutama pihak pemerintah untuk ya memberikan ruang yang lebih luas kepada semua pihak yang terlibat di soal-soal beras ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana yang selama ini tidak pernah terlibat di dalam mengambil keputusan soal perberasan ini juga terlibat di dalamnya. Terutama pada saat kita bicara perberasan di Indonesia, tadi David katakan bahwa ya didominasi oleh petani kecil. Dan bahkan para buruh tani yang lain yang tidak punya lahan pun itu terlibat di persoalan-persoalan beras. Lah bagaimana kemudian mereka juga mendapat manfaat dari persoalan-persoalan beras ini. Ini salah satu tantangan-tantangan yang tadi disampaikan David cukup beralasan, dan saya pikir itu perlu serius kita diskusikan terutama di kawan-kawan KRKP dan anggotanya. Mungkin itu sih pandangan-pandangan saya, karena kemudian tahap kedua setelah ini memang di dalam forum itulah kemudian bagaimana kemudian mendorong terjadinya sebuah platform beras yang berkelanjutan. Jadi ada dua hal yang ingin kita diskusikan. Yang pertama, polisi bervita kita mendorong di tingkat nasional ada forum, dan mungkin juga nanti forum-forum ini bisa diturunkan sampai ke daerah misalnya pada bicara soal-soal beras. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendorong pemerintah terutama itu bisa secara bersama-sama membuat sebuah kebijakan atau platform tentang beras berkelanjutan. Jadi ada dua hal. Nah, saya pikir dua hal inilah yang kemudian nanti akan menjadi bahan kita akan ada diskusi yang intensif dengan para anggota, terutama nanti akan ditindaklanjuti oleh AYIP sebagai koordinator nasional. Bagaimana kemudian dua hal itu menjadi alat di KRKP membangun sebuah komunikasi yang intensif lagi dengan para anggota yang akhir-akhir ini agak tersendat lah komunikasinya. Ternyata kemudian pandemi ini memberikan jalan kita, ternyata berkomunikasi nggak terlalu mahal gitu loh. Kalau kita bayangkan dulu mengumpulkan anggota itu waduh repot ini dengan anggota yang dari berbagai penjuru Indonesia. Tetapi dengan situasi kayak begini saya pikir tidak lagi ada hambatan bahwa jarak maupun tempat itu tidak ada hambatan untuk kita tetap berkomunikasi dan bisa berkontribusi membangun sebuah platform bersama tentang apa yang selama ini kita perjuangkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanang. Kemudian di kolom chat saya juga melihat ada beberapa masukan. Seperti tadi Pak Gunawan juga menyampaikan beberapa masukan, ada 3 poin. Secara dasar hukum, pangan beras paling kuat dalam kebijakan berkelanjutan. Kemudian perlu pengaruh utamaan aspek keberlanjutan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup dalam kebijakan beras. Kemudian mengembangkan forum beras berkelanjutan menjadi forum multipihak. Dan ini saya kira disambung dengan poin dari Pak Adit, jadikan petani kecil, produsen beras sebagai pemangku pihak yang utama. Kemudian ada masukan teknis dari Ibu Puji yang kebetulan tadi sempat live. Beliau merekomendasikan usulannya nanti diperjelas dalam bentuk alur atau bagan agar mudah dalam pemahamannya. Kemudian dicantumkan juga tahapan enabling kondisinya, seperti apa untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan. Begitu, mungkin ada tambahan lain kah dari Bapak dan Ibu yang hadir? Mungkin dikit Mbak Widya. Ya, silakan. Ya, itu tadi saya juga sempat tuliskan dikit di pesan itu ya, di atas sebelum Gunawan itu. Itu saya sampaikan di situ tentang potensi dari hambatan atau kurang lebih tantangan lah ini terkait dengan Omnibus Law. Kenapa? Karena ada sejumlah undang-undang di mana pasal-pasalnya juga cukup strategis, bisa menjadi potensi tantangan atau hambatan terhadap pangan berkelanjutan atau beras berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan ke depan. Misalnya kita bisa lihat di Undang-Undang Pangan misalkan, Undang-Undang Nomor 18 2012.
Itu di pasal 1-nya tentang ini kan udah jelas di situ perubahannya cukup krusial. Dan itu mendasari semua. Di pasal 1 angka 7 dijelaskan kan tentang ketersediaan pangan. Itu adalah kan ada 3 tuh. Yang pertama adalah produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional. Kemudian apabila itu tidak tersedia, 2 di atas itu baru kemudian dilakukan impor, ya kan? Nah, ini kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, impor itu menjadi setara dengan produk dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Artinya tidak ada pengkhususan. Begitupun ini semakin dipertajam di banyak pasal berikutnya ya, di pasal 14, misalkan tentang penyediaan pangan itu di mana impor juga nggak ada urusannya, dia kita di sini tersedia atau tidak tersedia ya impor sama aja, boleh aja gitu, dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, saat panen raya ya boleh-boleh saja, nggak ada ancaman apa-apa. Di pasal 15 juga ada, di pasal 36, di pasal 39 demikian juga. Begitu juga ada di Undang-Undang Perlintan, di Undang-Undang nomor 1913 itu. Itu juga di sana dijelaskan bahwa tidak ada pengaruh utamaan tentang produksi dalam negeri. Jadi impor itu menjadi instrumen yang sifatnya bukan nempel, tapi dia menjadi bulat, bagian menjadi instrumen pengadaan pangan nasional. Dan banyak sekali pasal-pasal yang memang sangat bisa menjadi ancaman tersendiri bagi keberlanjutan pangan nasional. Salah satunya juga menjadi terkait dengan beras ini. Tadi kalau Mas Nanang juga tadi sempat menyebutkan tentang, juga disinggung sebelumnya oleh Gunawan, bahwa Undang-Undang SPBB, Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, itu desainnya clear, namanya juga SBBB, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Diksinya jelas, berkelanjutan, akan tetapi juga kita bisa melihat ada masalah-masalah yang sangat krusial, ada sejumlah pasal yang sangat kontroversial, yang secara substantif itu menjadi gangguan tersendiri, bukan tersendiri, gangguan yang serius itu bagi keberlanjutan pangan. Ya misalkan tentang benih tadi itu. Kalau petani, tetap aja petani kemudian tidak memiliki keleluasaan untuk mengendalikan benihnya sendiri, dan kita didorong untuk tetap bergantung pada benih pabrikan, obat-obatan, pestisida pabrikan yang kita tahu tingkat penguasaannya seberapa. Saya kira itu kurang lebih. Jadi itu bagaimana kemudian kita bisa melihat ini sebagai tantangan yang juga perlu disikapi mungkin dalam policy briefing. Terima kasih, Mbak. Ya baik, terima kasih. Saya tadi melihat ada Pak Nana Suhartana dari Likolto. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi saya coba kembali lagi ke topik yang awal itu tentang beras berkelanjutan. Jadi kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu cukup menarik, dan itu sebetulnya menjadi pita yang bisa kita rangkai menjadi bagian-bagian yang menarik untuk menjadi sebuah hiasan tentang beras berkelanjutan ini. Jadi yang utama, yang pertama tentunya berkelanjutan itu adalah dari petaninya sendiri. Jadi petani itu harus bisa mendapatkan harga yang bagus, kemudian dan itu bisa berkelanjutan harga itu menjadi bagian penting dari sisi petani. Kemudian dari supply inputnya dan sebagainya tadi sudah banyak disampaikan. Kemudian yang lainnya adalah di tingkat kebijakan. Saya kira yang disampaikan Mas Loji itu juga cukup menarik, apabila nanti Mas David bisa menambahkan juga di dalam policy briefnya. Kemudian juga dari tanggapan teman-teman saya kira sudah cukup menarik yang ada di situ. Nah, yang ingin coba saya sampaikan adalah bahwa kita saat ini kan ada beberapa usaha untuk membentuk forum beras nasional, tetapi kita juga tidak pernah tahu kira-kira nanti bentuknya akan seperti apa.
apa yang diusulkan tadi misalnya Bappenas juga kemarin kita sudah berusaha bersama-sama untuk bisa masuk ke sana dari kementerian dan lain-lainnya. Yang perlu kita coba lakukan sebetulnya adalah lebih fokus sebetulnya kita mau bekerja di lini mana dulu supaya nanti kita bisa lebih terarah kemana kita akan melangkah sehingga tahapan-tahapan itu nanti juga bisa lebih jelas ketika kita sudah mulai kelihatan wujudnya yang dimaksud dengan forum beras nasional dan sebagainya itu. Nah tentunya kita juga akan berhitung karena beras ini nanti juga akan berhubungan dengan banyak pihak, mulai dari petaninya sendiri, kemudian ada juga pedagang, ada perusahaan, ada pemerintah dan sebagainya. Nah ini juga menjadi bagian yang perlu kita coba rangkul bersama-sama. Tapi tentunya kita juga tetap waspada bahwa apa yang akan dilakukan oleh perusahaan nanti juga harus bisa mencerminkan budaya bisnis yang baik juga, yang punya etika bisnis yang bagus. Misalnya dengan inklusif bisnis itu juga saya kira menjadi acuan kita apabila kita ingin melibatkan pihak-pihak misalnya perusahaan dan juga perusahaan-perusahaan kimia yang sekarang ada itu kan sudah banyak yang mulai beralih, misalnya mereka sudah tidak banyak memproduksi pestisida, tapi justru mereka bermain di benih. Ini juga menjadi perhatian kita juga, karena kedaulatan benih juga harus tetap kita utamakan, sehingga bagaimana memunculkan atau memurnikan benih-benih varietas-varietas yang ada di Indonesia itu juga menjadi bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga ini nanti juga menjadi bagian dari benih yang bisa bersertifikat, bukan hanya benih hibrida saja, tetapi benih-benih lokal ini juga perlu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikat sehingga itu layak ataupun diakui oleh semua pihak, ini bisa digunakan. Ini juga menjadi bagian penting. Jadi kira-kira itu yang ingin coba sampaikan. Jadi nanti silahkan kita melanjutkan diskusi ini, dan mohon maaf saya harus meninggalkan forum ini karena jam 3 saya ada Zoom yang lainnya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nana. Sebelum saya kembalikan ke Mas David, di sini masih ada teman-teman GPN, Nastari dan Tani Center. Apakah ada masukan? Cik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi sudah banyak sekali poin yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya terkait platform beras ini. Dan juga mungkin masukan sedikit membahas saja ya, tidak terlalu banyak. Mengingat kondisi Indonesia ini yang beragam, jadi mewujudkan forum atau platform ini juga perlu pendekatan yang bertahap seperti itu. Tidak mungkin langsung dan perlu waktu yang cukup panjang juga. Dan juga menurut saya peran dari kelompok tani gitu bisa memberi banyak kontribusi dan masukan, terutama kondisi daerah-daerah di Indonesia yang sangat beragam, baik itu dari akses, kultural, dan budaya juga mungkin bisa menjadi poin penting untuk keberlanjutan dari sustainable rice ini gitu. Mungkin itu aja sih dari saya sedikit. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Raidi dari GPN. Saya kira pengalaman GPN juga dalam mengorganisir petani di Jawa, se-Jawa, dan beberapa lokasi di Sumatera juga bisa jadi salah satu contoh ya, bagaimana kita mengorganisir seluruh Indonesia yang betul banget tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, punya banyak isu, kompleksitas, dan juga tentunya ini akan dibangun secara bertahap. Saya kembalikan ke Mas David. Baik, terima kasih Widya, teman-teman semuanya. Saya rasa masukan-masukannya sangat bagus, gitu ya, sangat bagus dan fundamental penting gitu ya dalam rangka upaya untuk mendorong gagasan ini ke depan, gagasan forum beras berkelanjutan ke depan. Tidak mungkin saya sebetulnya menanggapi satu-satu ya, tetapi paling tidak poinnya adalah yang pertama soal persoalan gitu, membaca persoalan yang ada di perberasan ini memang dari apa yang disampaikan teman-teman
kita sama-sama meyakini bahwa persoalan perberasan ini masalah yang kompleks. Belum kita berbicara soal keragaman persoalan itu pada setiap spasial di Indonesia ini, kita yang dengan persoalan kompleks yang beragam. Nah, tadi juga disampaikan mengenai analisis terhadap solusi-solusi pemecahan masalahnya gitu ya, termasuk aturan perundangan yang sudah juga sama-sama diperjuangkan gitu, perlindungan petani, ataupun aturan-aturan yang sebaliknya mengancam seperti Omnibus Law gitu ya. Tapi kesemuanya itu sebetulnya sama. Jadi itu solusi-solusi atas masalah yang dirumuskan secara keliru gitu. Jadi mungkin solusinya baik tapi masalahnya salah didefinisikan gitu. Kalau urusannya adalah di suatu tempat tertentu urusannya adalah soal keadilan agraria, ini peningkatan produktivitas kan menjadi tidak relevan gitu kan. Nah, hal semacam ini tidak akan bisa diselesaikan ketika kita tidak memiliki wadahnya gitu. Dan forum multi pihak ini diharapkan menjadi satu kamar begitu, yang formal mekanismenya betul-betul disepakati, negara betul-betul merekognisi gitu ya, para pihak bisa hadir gitu loh. Kalau enggak bisa hadir juga bisa dipaksa untuk hadir misalnya gitu ya. Agar persoalan-persoalan yang kita perbincangkan ini semuanya itu menjadi ada medianya untuk kemudian menyelesaikan. Sehingga dari sisi fungsi saya rasa yang pertama mungkin forum multi pihaknya dulu ini ya, ini terkait dengan kepentingan untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan, gitu, masalah-masalah yang kaitannya dengan regulasi, impor atau tidak impor, misalnya, mencetak sawah baru atau tidak, itu kan tidak ujuk-ujuk, gitu. Tetapi bisa diperbincangkan, misalnya pemerintah diminta membuat white paper, gitu. Ini semacam kayak white paper gitu kalau di Inggris, yang bisa dibaca bersama-sama. Itu setidaknya fungsi yang kalau kemudian ada forum multi pihak ini. Yang kedua, fungsinya adalah clearing house. Kalau ada protes, kalau ada komplain, kalau ada hal-hal yang terkait dengan itu bisa diwadahi. Memindahkan pertarungan di jalanan menuju pertarungan yang betul-betul pada arena yang disepakati misalnya. Untuk kemudian mungkin barangkali ada konsensus, barangkali ada upaya-upaya hukum lebih lanjut ketika ini ditindaklanjuti dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu tadi secara politik yang kedua ya. Yang ketiga berkaitan dengan teknis gitu, teknologi, pengembangan budidaya, data dan informasi begitu. Ini kan kita tidak tahu beras. Tadi Mbak Titik menyampaikan, saya kira kita semuanya juga merasakan hal sama bahwa demand untuk produk organik itu naik, gitu ya, produksi petani untuk organik itu naik. Tetapi kita tidak pernah tahu pasti sebetulnya berapa, di mana gitu ya sebarannya dan seterusnya. Sehingga teknologi juga bisa membantu, bukan hanya teknologi pertaniannya, tetapi teknologi pengelolaan datanya. Teknologi pengelolaan bisa dikelola di situ dan bisa menjadi basis untuk kemudian mengembangkan satu rintisan kebijakan tertentu. Itu fungsi yang lain, dan fungsinya tentu saja pelibatan para pihak tadi. Orang merasa terwadai dan kemudian memberikan, kalau tadi dikatakan pada satu sisi ada kemunduran jumlah petani, penurunan jumlah petani, pada satu sisi menyatakan munculnya generasi petani yang baru. Gitu. Nah, transisi ini juga bisa diwadahi dalam konteks forum multi. Ini dari sisi fungsi forum multi pihaknya. Lalu kemudian platformnya, tadi Pak Priyo menyampaikan, loh beras nggak ada, sawit aja ada, kopi ada, gula ada, terus yang lain-lain ada gitu ya, coklat, kakao ada, tapi beras sektor yang sebesar ini kok malah nggak punya. Dan itu betul, dan selain tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan, tapi justru dengan tantangan seperti itu urgensinya diperlukan. Kalau kemudian pemerintah bisa merekognisi ini, para pihak juga mau gitu ya menjadi bagian dari ini, dan kita semuanya yang sudah punya modalitas kerja-kerja di lapangan dan perjuangan lama ini mendorong hal ini, saya rasa ini bisa kita bisa coba untuk wujudkan, coba untuk rintis, sehingga mungkin barangkali di Indonesia, saya rasa Indonesia juga menjadi satu list di UNEP itu ya, yang merekognisi SRB, sehingga dari situ bisa menjadi
alat titik masuk. Mulainya saya kira siapa wakilnya di sana yang sering ikutan. Dan jangan yang ikutin Kementan bagian yang terlalu nggak penting gitu. Ya, yang berada di situ gitu. Nah ini tapi bagi saya upaya-upaya ini upaya ya tentu saja tantangannya besar ya, tetapi untuk mewujudkannya sebuah keharusan, dan ini ada momentum yang tepat untuk kemudian untuk mendorong platform berkelanjutan untuk isu perberasan ini. Itu dari sisi platformnya. Nah, tadi ada yang menyatakan soal prinsip-prinsip ya, ini beras organik, ini beras yang agak tidak organik. Justru platform ini akan mewadahi itu, gitu ya. Platform ini mewadahi itu dalam batas bagaimana kalau dulu mungkin upaya-upayanya adalah membangun pasar-pasar alternatif, gitu ya, yang kemudian setting prinsipnya, saya rasa sudah banyak itu, IFOAM segala macamnya juga banyak. Standar pertanian organik yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman NGO sejak lama gitu. Nah, tetapi bagaimana itu diintegrasikan dalam satu platform yang kemudian para pihak juga menyepakati, tentu di situ akan ada negosiasi, ada pertarungan yang sengit para pihak gitu. Tetapi ujungnya adalah itu semuanya dibicarakan terbuka, transparan ya, dan juga akuntabel gitu. Dan akhirnya dari sisi reflektif ya bagi kita yang berada di NGO ini ditantang untuk juga lebih akuntabel dalam konteks kekuatan argumentasi, data gitu ya. Dan kemudian bagaimana mengemas modalitas yang kita punya ini dalam rangka perjuangan ini. Sesungguhnya dari sisi tujuan besar maupun tujuan menengah gitu, itu tidak mengubah dari perjuangan selama ini. Hanya sebetulnya ini barangkali menjadi satu moda perjuangan yang baru gitu, yang kemudian ini dari saya berbicara dari sisi CSO-nya ya, menjadi sarana untuk bagaimana mempengaruhi para pihak agar isu-isu sustainability ini menjadi bagian yang terintegrasi. Saya katakan tadi terlalu ambisius kalau kita akan membuat semua para pihak ini akan setuju dengan prinsip kita. Tetapi perubahan kecil di sektor besar itu punya dampak yang sangat besar. Itu rumusnya gitu. Ini ada efek skala. Ini perberasan itu besar. Kita duduk begini tuh beras mengalir, beras dimakan di mana-mana begitu. Ini gurita ekonomi yang besar. Gitu. Jadi kalau kita punya sentuhan sedikit dalam konteks sustainability dalam aspek apa misalnya jumlah dari sisi teknis maupun dari sisi yang lebih strategis gitu ya, itu punya implikasi yang sangat besar. Perubahan kecil yang buruk pun itu juga punya implikasi yang sangat besar. Yang unsustainable maksudnya ya, yang unsustainable kalau nyentuh sesuatu yang dikit dalam sektor yang besar itu punya implikasi yang sangat besar karena ada efek skala tadi. Saya kira itu, dan yang terakhir tentu saja next-nya ya yang paling penting ya. Yang pertama tentu saja tadi saya kalau dari skema kami itu kan kondisi pemungkinnya gimana? Kondisi pemungkin itu tidak hanya terkait bagaimana kesadaran dan pengetahuan orang, tetapi juga ditentukan oleh taktik komunikasi kita terhadap stakeholder kunci yang barangkali bisa menjadi backbone dari forum multi pihak ini. Tadi sudah disebutkan Bappenas gitu ya sebagai salah satu opsi. Mungkin juga perlu dipikirkan Kementerian Koordinator ya, Kemenko gitu ya, itu mungkin ada desk tertentu yang menangani isu-isu pangan gitu. Yang itu juga perlu diajak diskusi dan komunikasi selain leading sektornya ya di sektor pertanian tanaman pangan. Nah ini perlu dipetakan, barangkali perlu juga membuat stakeholder analisis ya, dari para pihak itu agar kita bisa punya titik masuk yang tepat gitu untuk kemudian membawa dan menggulirkan ini. Selain di pemerintah juga ada di sektor swasta, BUMN barangkali kan, BUMN itu produsen pupuk maksudnya ya, terutama. Terus kemudian sektor swasta juga bisnis beras gitu ya, termasuk para petani milenial itu, generasi petani baru, terus kemudian gerakan-gerakan tani, organisasi tani, yang kemudian mungkin perlu round diskusi tertentu yang kemudian mencoba menggaungkan pentingnya
dan urgentnya platform ini. Dan saya setuju tadi saran sama Pak Brio atau siapa ya yang tadi, kita jangan buru-buru gitu. Buru-buru dalam arti targetnya terbentuk forum. Jadinya forum multi pihaknya jadi tujuan. Kalau sudah jadi tujuan, forumnya terbentuk, biasanya bubar gitu. Tapi kalau forum multi pihak itu sarana untuk kemudian platform berkelanjutannya, maka ini satu cara yang kemudian bisa juga dipakai skenario yang lain untuk sampai pada tujuannya, karena tujuannya kan sustainability gitu toh. Sustainability yang memuat isu-isu keadilan bagi petani, memuat keadilan bagi lingkungan gitu ya, dan juga terkait dengan keadilan bagi kesehatan sekarang ini di dalam konteks pandemi ini. Saya kira yang bisa saya lakukan, dan saya senang sekali diskusi hari ini, banyak masukan yang sangat berharga bagi policy paper. Ya policy paper itu juga alat, gitu. Ya, bukan tujuan. Jadi masukan secara substantif, tetapi yang jauh lebih bermakna gitu ya di dalam diskusi kita kali ini adalah bagaimana kita kembali diingatkan atas fakta-fakta persoalan yang nyata di lapangan. Yang kemudian ini bisa kita maknai bersama dalam konteks tujuan-tujuan besar ke depan. Dan saya rasa bagi KRKP, forum beras berkelanjutan ini juga menjadi satu bukan agenda utama, tetapi satu target gitu. Target utama bahwa perjuangan kedaulatan pangan ke depan itu bisa diwujudkan melalui satu pendekatan yang lebih inovatif seperti itu. Yang lebih berani gitu loh untuk kemudian berkomunikasi dengan orang-orang, lepas kita setuju dan tidak setuju dengan pihak-pihak yang tidak maksud gitu. Dan ini menjadi satu inovasi, satu cara-cara yang menarik untuk kemudian kita kembangkan lebih lanjut. Dalam jangka pendek tentu saja nanti round diskusi pemerintah, round diskusi dengan pengusaha, round diskusi dengan petani muda, round diskusi dengan akademisi barangkali ya, karena kita juga perlu pandangan gitu ya. Dan juga saya mengusulkan untuk melihat bagaimana pola-pola multi pihak di sektor lain. Misalnya kalau di kehutanan, saya ada Dewan Kehutanan Nasional, DKN ya. Dewan Kehutanan, bukan ketuhanan. Fakultas Ketuhanan, Kehutanan. Dewan Kehutanan Nasional itu menarik. Dewan Kehutanan itu formatnya ada kamar-kamar begitu. Ada kamar swasta, kamar civil society, ada kamar pemerintah. Yang kemudian ada panel yang selalu mendiskusikan, bahkan kemudian arahnya bisa memonitor konflik-konflik agrarianya, konflik antar perusahaan, konflik publik, sektor swasta dan pemerintah dan seterusnya. Nah itu ada pola multi, walaupun mereka nggak ada platform. Tentu saja sustainable forest management. Nah kalau di ini misalkan dilekatkan dengan Kemenko, kan mungkin begitu, sehingga apa yang kita perbincangkan itu juga diperbincangkan oleh pengusaha gitu. Apa yang diperbincangkan pengusaha itu kita tahu juga gitu. Sehingga semuanya serba terbuka untuk mencari satu pemecahan persoalan sebetulnya. Masalah perbelatan yang sampai saat ini yang saya katakan tadi dari tahun 70 kok coraknya itu nggak berubah. Dan ini kita perlu cara baru, perlu pengembangan baru, dan kita yakin betul perjuangan teman-teman ya. Saya pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi masih tetap konsisten gitu ya, untuk kemudian bekerja untuk petani, kemandirian pangan, kedaulatan pangan kita. Saya kira gitu, Widya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas David. Saya kira berdasarkan diskusi dan masukan dari Bapak dan Ibu, kita sudah mulai minimal mengetahui 5W1 hanyalah bagaimana nanti rupa forum perberasan yang akan kita rumuskan bersama ini. Dan saya kira teman-teman KRKP sudah banyak mencatat, saya juga buat banyak catatan. Kemudian tentu saja pertemuan seperti ini tidak hanya sekali ini dan akan berproses terus-menerus. Kalau tidak salah, KRKP juga telah mengagendakan akan tadi seperti yang disampaikan Mas David, membuat forum-forum yang mengumpulkan berbagai stakeholder, mulai dari key stakeholder, kemudian juga dengan petani seperti itu, dan nanti akan menggodok bersamalah
bagaimana forum perberasan ini, begitu. Dan dari paparan Bapak Ibu semuanya, saya kira kita selama ini sudah sama-sama bekerja untuk menuntaskan permasalahan perberasan, hanya saja kita belum bekerja sama. Dan harapannya forum perberasan ini akan jadi mode perjuangan seperti yang disampaikan oleh Mas David, untuk menuntaskan apa yang belum tuntas dan jadi wadah transparansi antar stakeholder, baik pemerintah, private sector, dan juga petani. Dan untuk kita juga yang bekerja bersama dengan teman-teman petani. Saya kira demikian. Saya tidak akan menyimpulkan karena rasanya semuanya adalah masukan yang sangat cukup padat begitu. Mari kita kembalikan ke MC dan berharap nanti forum ini akan ditindaklanjuti dan kita akan bersama-sama menyusun forum ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, ada foto bersama ini. Iya, terima kasih Bu Widya, terima kasih Mas David untuk pemaparannya dan juga teman-teman semua atas masukan-masukan yang telah diberikan. Sebelum menutup acara ini, mohon untuk mengaktifkan kameranya dari masing-masing teman-teman yang mengikuti melalui Zoom online untuk foto bersama. Itu Fadil tolong snapnya di-download sendiri itu. Iya, teman-teman belum mengaktifkan. Mas Mul, gimana? Apa kabar? Wih, Bung Loji. Loji itu Loji. Ini terlalu serius diskusinya. Mohon maaf. Mas Mul. Ini Mas David. Ya. Mbak Setia. Malang aman, Malang. Ya. Ya, diskusi. Ya, 2, 3. Oke, lanjut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berat. Seaneh saja ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ikutan foto ya. Makasih Mas David. Terima kasih Mas David. Mbak Widya dan kawan-kawan. Kang Ayib. Pak David. Salam Bogor. Siap. Iya, terima kasih banyak. Dan untuk kegiatan selanjutnya yang akan bertemu dengan para pihak lain akan diinformasikan kembali. Semoga sehat dan selalu bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID. Di ngopi di Loji. Bung Gunawan. Iya. Tinggal ketemu. Ibu Sutiah berjilbab ya. Cukup kan? Fadil. Terima kasih semuanya. Siap. Itu ketua KRKP itu bahaya itu. Ketua KRKP itu udah kayak di walah acting mungkin loh. KRKP nggak tanggung jawab. Udah keluar. Mbak Sutia sehat. Ya, gimana kabarnya? Sehat. Sehat no. Bol. Betul. Ya wis, kangen arek. Kangen ya. Kangen arek. Sing generasi tua aja. Ngopi, Bu. Turun ya?
Mengenai ya berarti ringkas sekalian. Kalian masih mau diskusi apa ini? Ini forum kangen-kangenan. Wih, Bro Amran, ya, Bro Amran. Lu cuma ketawa aja, Amran. Ya biar keluar dulu. Zoom-nya di-close dulu. Terima kasih.